Maryam adalah seorang wanita soleha yang menjaga diri dan kehormatan. Sudah kami tuliskan kisah Maryam menjaga kesucian dirinya dengan judul Maryam Teladan Bagi Muslimah. Berita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam menyebar perlahan. Satu persatu orang tahu bahwa Maryam yang tak bersuami melahirkan anak laki-laki. Saat hendak melahirkan putranya, Maryam menyendiri di ujung timur Masjid Al-Aqsa. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran Surah Maryam ayat 22. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam di tempat tersebut. Maryam menyepi dan menyendiri. Ia takut beredar fitnah tentang dirinya di masyarakat. Tentu mereka akan bertanya dari mana ia peroleh anak itu. Mana suamimu? Apakah dari zina? Siapa bapaknya? Dan tuduhan lainnya. Ia takut akan semua guncingan itu. Peristiwa ini sangat berat baginya. Seorang wanita tak akan tahan jika kehormatannya dijadikan hina. Maryam adalah wanita siddiqah, ahli ibadah. Ia mengabdikan diri di tempat yang suci di tanah yang mulia dan kudus. Disebutkan keluarganya pun menanyakan tentang putranya, tentang Isa bin Maryam. Mereka bertanya, apakah bisa tanaman tumbuh tanpa benih? Bisa. Siapakah yang pertama menciptakan tanaman? Jawab Maryam. Retoris mereka kembali bertanya, bisakah pohon tumbuh tanpa air? Bisa. Siapakah yang menciptakan pohon pertama kali? Jawab Maryam. Mereka bertanya lagi untuk yang ketiga kali, bisakah seorang anak lahir tanpa seorang ayah? Maryam menjawab, bisa. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Mereka pun diam. Keluarga Maryam adalah orang yang mencintai dan mengenalnya. Mereka pun telah mempertanyakan. Timbul sebersit rasa di hati mereka. Lalu bagaimana pula dengan orang-orang yang jauh? Orang-orang fasik, apa yang mereka katakan? Manusia dalam keadaan Nabi Isa alaihissalam ini terbagi menjadi tiga. Pertama, orang-orang Yahudi. Mereka menuduhnya sebagai anak zina karena menurut mereka Maryam berzina dengan Yusuf an-Najjar. Kedua, orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Isa sebagai anak Allah dan maha suci Allah dari yang demikian. Ketiga, orang-orang Islam. Mereka memuliakan Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul, namun tidak berlebih-lebihan terhadapnya dengan mengimaninya sebagai hamba Allah. Maryam pergi ke Bethlehem. Saat sampai di sana ia berucap, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surat Maryam ayat 23. Ia berharap seandainya mati karena beratnya keadaan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Maryam. Maka menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Quran Surat Maryam ayat 24 hingga